Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman Kaspat Sopan? Semoga kalian baik aja ya. Seperti biasa, berjumpa lagi dengan Pak Herman. Dengan Pak Herman akan belajar pendidikan agama Islam. Nah, kali ini akan mengambil tema tentang kisah Nabi Musa dan Nabi Harun. Nah, bagaimana kisahnya? Ikuti terus lengkapnya ya. Jangan lewatkan, oke? Baik teman-teman, seperti yang sudah Pak Herman ceritakan di awal tadi, kita akan belajar mengenai kisah Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam ya. Nah teman-teman, Nabi Musa alaihissalam itu lahir pada zaman kekejaman ya, pada zaman kerajaan yang dipimpin oleh Fir'aun ya, di kota Mesir waktu itu ya. Raja Fir'aun merupakan raja yang sangat sombong karena dia mengaku sebagai Tuhan ya. Dia membuat menara yang sangat tinggi ya, dan berkuasa atas seluruh wilayah di Mesir waktu itu. Nah, karena kekuasaannya yang sangat besar dan bala tentara yang sangat banyak, menjadikan Firaun sangat sombong ya. Bahkan sampai puncaknya dia mengaku sebagai Tuhan ya. Parah banget kan. Nah teman-teman, sampai suatu ketika Raja Firaun yang sangat sombong itu bermimpi bahwa kerajaannya hancur ya, seluruh kerajaannya hancur, dihancurkan oleh seorang anak laki-laki. Nah, berdasarkan mimpi itu, Firaun menyuruh pembesar-pembesarnya ya, prajurit-prajuritnya juga untuk mengambil keputusan bahwa tahun ini semua bayi yang lahir harus dibunuh, dimusnahkan ya. Bayi laki-laki ya, kalau perempuan aman. Nah, saat itu keadaan menjadi genting teman-teman ya, menjadi sangat mencekam, apalagi ketika ya, ada ibu-ibu yang hamil dan melahirkan ya. Nah, banyak ibu-ibu yang melahirkan laki-laki, anaknya langsung diambil oleh prajurit, langsung dibunuh saat itu juga. Nah, begitu juga dengan yang terjadi dengan ibunya Nabi Musa ya. Waktu itu ibunya Nabi Musa ya namanya Yukabad ya, ibu Yukabad, dan ayahnya namanya ayah Imron. Sangat takut dan mencekam juga ya. Jangan-jangan bayi yang dilahirkannya nanti akan bayi laki-laki ya. Tapi berdasarkan hikmah Allah ya, ternyata begitu ibu Yukabad melahirkan bayi laki-laki, beliau sangat ketakutan. Nah, Allah mengilhamkan bahwa bayi laki-lakinya itu dimasukkan ke dalam keranjang ya, dimasukkan ke dalam keranjang tertutup, kemudian dihanyutkan di sungai Nil ya. Nah, dengan hikmah Allah juga teman-teman bahwa bayi itu hanyut terus, nah melewati kerajaannya Fir'aun ya, kerajaannya Fir'aun. Nah, di saat itu istrinya Fir'aun ya yang bernama Asia, ibu Asia ini sedang asik bermain-main di dekat sungai. Nah, kebetulan lewat keranjang itu atau kotak itu yang berisi bayi laki-laki, dan dipungut diambil oleh ibu Asia. Nah, kemudian singkat cerita, bayi itu dibawa ke istana ya. Mula-mulanya disembunyikan, tapi akhirnya ketahuan juga bahwa itu ada bayi laki-laki. Nah, Fir'aun sangat marah waktu itu ya. Dengan marahnya Fir'aun teman-teman, istrinya sangat ketakutan gitu ya, istrinya sangat ketakutan, tapi beliau ya beliau memohon kepada Raja Fir'aun ya untuk tidak dibunuh, bahwa dia sangat menyayangi bayi laki-laki ini yang memang Asia ini memang menanti-nantikan seorang anak gitu ya. Kemudian Fir'aun juga tidak mau kalah ya. Oke, baik, kata Fir'aun. Kalau begitu, aku akan mengadakan tes kecil kepada Musa yang waktu itu masih bayi. Tapi waktu itu Musanya kalau tidak salah sudah bisa merangkak ya, usia kira-kira hampir setahunan lah gitu ya. Setahunan bisa merangkak. Nah, kemudian Firaun mengadakan sebuah tes kecil buat Musa ya, buat Nabi Musa kecil. Kemudian Firaun menyediakan dua benda ya. Yang pertama pisau ya, pisau belati. Nah, yang kedua adalah bara api
Nah, bara api ya. Kemudian disimpan di hadapan Firaun, yang ini pisau, yang ini bara api. Nah, lalu Firaun menyuruh Musa kecil merangkak ke hadapannya dan mengambil benda apa yang dipilihnya ya. Kalau dia memilih pisau belati, maka saat itu juga Musa yang masih bayi akan langsung dibunuh. Tapi begitu dia mengambil bara api, akan dibiarkan hidup. Nah, singkat cerita, kemudian Musa kecil merangkak mendekati Firaun, hampir saja mengambil pisau belati, tapi dia tertarik pada kilatan-kilatan percikan-percikan api yang ada di bara itu. Kemudian berbalik mengambil bara itu. Kemudian karena Musa kecil waktu itu belum bisa berpikir ya, nanti kiranya itu makanan atau langsung diambil, langsung dimasukkan ke dalam mulutnya gitu kan, dimasukkan ke dalam mulutnya, langsung teriak. Nah, saat itu ibunya Musa, Asia ya, ibu angkatnya itu langsung membantu mengeluarkan. Nah, sejak saat itu Nabi Musa atau Musa kecil waktu itu, teman-teman, bicaranya kurang fasih ya, karena itu tadi lidahnya terbakar. Terus singkat cerita, Nabi Musa tumbuh dan berkembang di istana Firaun ya, istana Firaun. Nah, tapi ada satu kejadian yang waktu itu sangat mengherankan, teman-teman ya. Musa kecil itu tidak mau menyusui ya, baik itu kepada ibu angkatnya ya, ibu Asia, ataupun kepada pembantu-pembantu yang ada di situ. Dan Firaun juga mendatangkan wanita-wanita ya untuk menyusui, tapi tidak. Nah, sampai suatu ketika si ibunya Asia ini menemukan seorang wanita yang kayaknya ini cocok nih untuk menyusui Musa. Dan ternyata si wanita itu diajak ke istananya dan akhirnya bisa menyusui. Diketahui bahwa wanita adalah ibu Yukabat ya, ternyata ibunya sendiri. Nah, ibunya sendiri bisa menyusui Nabi Musa. Baik teman-teman, singkat cerita, Nabi Musa kemudian setelah beranjak dewasa diangkat menjadi nabi ya, oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya ya, diangkat menjadi nabi dan diberi tugas untuk memberitahukan kepada Firaun bahwa dia tidak boleh sombong lagi dan harus menyembah Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, tentunya Nabi Musa awalnya merasa ragu karena dikatakan bahwa Nabi Musa itu bicaranya nggak fasih karena kejadian yang dulu itu ya, waktu masih bayi dia memakan bara api. Nah, akhirnya Nabi Musa meminta kepada Allah untuk didampingi oleh saudaranya yaitu Harun. Nah, kemudian Harun dikasih kewenangan untuk mendampingi Nabi Musa bertemu dengan Raja Firaun, karena Harun bicaranya fasih, tutur kataan juga sopan gitu ya, orangnya juga baik, lembut. Nah, dengan adanya Nabi Harun di samping Nabi Musa, maka Nabi Musa menjadi percaya diri. Nah, singkat cerita teman-teman, Nabi Musa datang kepada Firaun ya, di hadapan pembesar-pembesarnya, penyihir-penyihirnya gitu kan. Nah, Nabi Musa menceritakan, Nabi Musa mengajak, Nabi Musa ingin membuat Firaun dan seluruh kerajaannya menyembah Allah. Nah, tapi apa yang terjadi karena kesombongan Firaun ya, tentu saja dia menolak dengan keras ya ajakan Nabi Musa. Nah, kemudian Nabi Musa ditantang oleh Firaun ya, dengan ada penyihir-penyihirnya di situ, untuk melawan penyihirnya. Kemudian Nabi Musa menyanggupi tantangan tersebut. Nah, singkat cerita, tongkat mereka dilempar-lemparkan, tongkat menyedingkan itu ya, dan tiba-tiba berubah menjadi ular yang sangat banyak gitu ya, berkeliaran. Nah, orang menjadi takut. Nah, kemudian Musa pun menjadi kaget ya, tapi Allah mengilhamkan bahwa lemparkan tongkatmu wahai Musa. Nah, kemudian Nabi Musa melemparkan tongkatnya, dan seketika itu juga ya, dengan hikmah Allah, tongkatnya berubah menjadi ular yang sangat besar dan memakan ular-ular kecil gitu, jelmaan tadi ya, tongkat-tongkat
tukang sihirnya Firaun gitu ya. Nah, apa yang terjadi? Ternyata Firaun tambah marah gitu ya, tambah marah dan hendak menghukum Nabi Musa. Nah, singkat cerita Nabi Musa dan mengajak kaumnya untuk pergi karena Firaun akan menangkap mereka gitu ya. Kemudian mereka mengejar Nabi Musa terus berlari ya hingga akhirnya Nabi Musa menghadapi laut ya, laut tidak bisa lewat ya, tidak bisa lewat. Kemudian Allah mengilhamkan bahwa Nabi Musa memukul tongkatnya dan tiba-tiba lautnya terbelah ya, kemudian ada jalan ya, jalan di tengah-tengahnya jalan. Nah, akhirnya Nabi Musa dan kaumnya lewat gitu. Nah, Firaun bagaimana? Firaun tetap mengejar ya, memakai kuda dan memakai kebesarannya gitu kan, kuda dan bala tentaranya. Nah, begitu Nabi Musa sudah melewati laut gitu kan, dan Firaun juga sudah masuk ke tengah-tengah laut. Nah, Nabi Musa dan kaumnya sudah aman. Nah, ini tinggal Firaun nih teman-teman. Firaun dan bala tentaranya sudah berada di tengah-tengah. Nah, akhirnya Allah menyatukan kembali lautnya, buar ya, sehingga semua pasukan Nabi Musa yang waktu itu mengejar mati seketika. Semua pasukan Firaun ya, Firaun mati seketika. Firaunnya juga meninggal ya, hanya saja Allah ingin memberikan pelajaran kepada kita bahwa sampai sekarang jasad Firaun itu masih ada gitu ya, masih utuh gitu ya, karena itu untuk menjadi pelajaran bagi kita. Oke, baik teman-teman, Parman mau menceritakan sedikit kisah tentang saudaranya Nabi Musa, yaitu Nabi Harun ya. Diketahui bahwa Nabi Harun ini orangnya sangat sopan gitu kan, sifatnya sopan, terus orangnya baik, ramah, dan mempunyai kelebihan yaitu kata-katanya sangat fasih, kata-katanya sangat baik gitu ya. Artinya bicaranya jelas dan baik juga orangnya gitu ya, lembut, sopan santun gitu kan, halus budi pekertinya juga baik. Nah teman-teman, suatu ketika Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan kaumnya selama 40 hari. Yang 40 hari meninggalkan untuk mendapatkan perintah Tuhannya. Nah, Nabi Musa menyerahkan urusan kaumnya kepada Nabi Harun gitu ya. Nah, singkat cerita ketika Nabi Musa sudah pergi, ada satu kaumnya yang memang sangat pandai, sangat cerdas gitu ya. Dia membuat patung teman-teman, membuat patung dari dari besi gitu ya, atau dilapisi emas gitu kan. Nah, kemudian patungnya ini bisa bicara sehingga dianggap aneh, dianggap ajaib. Nah, pada saat itu mungkin ya pemikiran orang-orang itu memang masih dalam tahap seperti itu. Ketika ada yang ajaib, aneh gitu kan, nah dianggap sebagai dewa, dianggap sebagai Tuhan gitu ya sama mereka. Sama dengan patung ini juga ya, patungnya ini dibuat oleh namanya Samiri ya. Samiri waktu itu adalah kepercayaannya Musa juga sebetulnya ya, masih kaumnya Nabi Musa. Nah, Samir ini pandai, dia pandai membuat patung-patung kayak gitu. Nah, singkat cerita dia membuat patung ya, kemudian dia membuat ada lubang-lubang angin ya, lubang-lubang angin, sehingga ketika angin berhembus, nah ada suara-suara yang yang dikatakan bahwa mirip suara orang berbicara itu ya, sehingga kaumnya menyembah patung itu sebagai Tuhan gitu ya. Jadi itu kaum Nabi Musa yang sempat tersesat juga gitu kan. Padahal Nabi Harun sudah memperingatkan bahwa itu tidak benar ya. Kalian tetap harus menyembah menyembah Allah, Tuhannya Musa dan Tuhannya kita semua gitu. Itu teman-teman ya. Nah, ketika Nabi Musa balik lagi ya, ternyata Nabi Musa sangat marah kepada Nabi Harun ya. Kenapa kaumnya bisa seperti ini ya? Nabi Harun juga sudah menjelaskan ya. Akhirnya dengan kejelasannya Nabi Harun, Nabi Musa juga percaya, dan akhirnya mereka berdua berlindung kepada Allah ya, supaya dijauhkan dari apa yang terjadi itu sebetulnya bukan salah mereka, karena mereka sudah memberi peringatan gitu ya. Itu teman-teman sedikit kisah Nabi Harun ya. Nabi Harun itu orangnya baik, santun,
sayang sama saudaranya ya, Nabi Musa, terus bicara juga fasih ya, fasih artinya dapat berbicara dengan baik ya. Gitu aja teman-teman ya, terima kasih sudah menyaksikan video ini, pembelajaran ini ya. Sampai ketemu, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di home challenge dan sedikit membuka wawasan lah tentang Nabi Musa dan Nabi Harun. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.